teman-teman, sekarang aku udah ada di kampus UBP Karawang nih. Kira-kira kita bakal tanya ke anak mahasiswa UBP, apa itu arti dari kepemimpinan. Yuk langsung aja kita tanya-tanya. Halo Kak, maaf ganggu waktunya sebentar, boleh minta waktunya? Sebelumnya tolong perkenalkan diri dulu, namanya siapa dan dari prodi mana? Perkenalkan, nama saya Ainur Ridho, saya dari Prodi Teknik Industri. Temannya mungkin? Nama saya Diki Lesmana, saya dari Teknik Industri. Sebelumnya aku mau tanya, menurut kakak-kakaknya nih, pengertian dari kepemimpinan yang kakak tahu tuh apa sih? Menurut saya, kepemimpinan itu kemampuan seseorang untuk menginspirasi, mengarahkan untuk tujuan bersama. Menurut kakaknya? Menurut saya kurang lebih sama, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi untuk tujuan bersama. Makasih ya Kak atas waktunya. Halo Kak, permisi. Boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Oke. Namanya siapa, dari prodi mana Kak? Nama saya Andrew Westi dari Prodi Manajemen. Angkatan berapa? Angkatan 2024. Oh iya, Kak aku mau tanya, kepemimpinan menurut kakak tuh apa sih? Kepemimpinan. Iya. Kepemimpinan itu di mana kemampuan kita untuk kayak mengatur orang, terus pikiran seseorang gitu kan, yang mana sudah direncanakan dan menjadi suatu tujuan dalam bentuk istilahnya kayak perusahaan atau apapun. Makasih ya Kak atas waktunya. Kepemimpinan adalah aspek terpenting dalam suatu organisasi dan bisnis, bukan hanya mendominasi para eksekutif dan manajer. Kepemimpinan juga adalah tingkatan yang dapat diraih oleh individual dalam bidang apapun dan dalam tingkatan manapun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepemimpinan adalah perihal pemimpin atau memimpin secara harfiah. Kepemimpinan juga berasal dari kata dasar pimpin yang memiliki arti mengarahkan, membina, mengatur, dan mempengaruhi. Kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut George R. Terry, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain agar bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menurut James A. F. Stoner, kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Yang ketiga, menurut Warren Bennis, kepemimpinan adalah kapasitas untuk menerjemahkan visi menjadi realitas. Kepemimpinan adalah kajian tentang evolusi gaya dan praktik kepemimpinan sepanjang waktu. Meliputi 1. Kepemimpinan tradisional, yang kedua, kepemimpinan militer dan politik, yang ketiga, kepemimpinan modern. Nah, yang keempat, ada era digital. Tujuan kepemimpinan ini adalah mengarahkan, terus mengelola dan memutuskan kebijakan yang mana dapat membantu mencapainya tujuan bersama. Dan di sini ada beberapa tujuan kepemimpinan, antara lain seperti mengarahkan anggota tim, mengembangkan potensi, meningkatkan produktivitas, dan memberikan motivasi kepada orang lain. Terima kasih. Apa itu fungsi kepemimpinan? Fungsi kepemimpinan mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Seorang pemimpin harus mampu merumuskan strategi, mengelola sumber daya, memberikan arahan yang jelas, dan mengukur hasil kinerja. Adapun fungsi kepemimpinan antara lain sebagai berikut. 1. Mengkomunikasikan visi. Yang kedua, ada pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada pengorganisasian. Yang keempat, ada mengukur kinerja. Yang kelima, ada mengelola konflik. Pemimpin adalah sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Nah, gaya pemimpin apa saja? Yang pertama ada tipe pemimpin demokratis, kedua ada tipe pemimpin otoriter, ketiga ada tipe pemimpin karismatik, keempat ada tipe pemimpin militeristis, yang kelima ada tipe pemimpin paternalistik. Terima kasih. Teori kepemimpinan yang utama ada 3. 1. Teori kepemimpinan sifat. Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan memiliki sifat bawaan tertentu seperti karisma, kecerdasan, atau keberanian yang membuat mereka cocok menjadi pemimpin. 2. Teori perilaku menekankan bahwa kepemimpinan adalah hasil dari perilaku yang dapat dipelajari
fokus pada bagaimana pemimpin bertindak daripada sifat bawaan. 3. Teori situasional. Teori ini menekankan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling efektif. Kepemimpinan harus disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan individu atau kelompok yang dipimpin, contohnya model Harry Blanchard. Peran kepemimpinan dalam organisasi itu meliputi yang pertama itu ada merumuskan visi dan misi, yaitu menentukan arah dan tujuan organisasi. Yang kedua ada pengambilan keputusan, yaitu membuat keputusan strategis. Yang ketiga itu ada motivator, yaitu mendorong semangat kerja anggota. Nah, itu peran penting untuk memastikan koordinasi yang baik dan mencapai tujuan organisasi tersebut. Kepemimpinan di perusahaan. Kepemimpinan di perusahaan mencakup berbagai fungsi dan pendekatan yang digunakan untuk mengarahkan dan mencapai tujuan organisasi. Adapun beberapa contoh dalam perusahaan, yaitu 1. Kepemimpinan visioner, 2. Kepemimpinan transformasional, 3. Kepemimpinan demokratis, 4. Kepemimpinan otakrotis, 5. Kepemimpinan pelayan, 6. Kepemimpinan karismatik, 7. Kepemimpinan situasional. Dan setiap gaya kepemimpinan memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri. Dan biasanya pemimpin yang efektif akan menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan organisasi, tim, dan situasi. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin harus mempunyai visi dan misi yang jelas, berintegritas, dan mempunyai dapat mengambil keputusan dengan tepat. Selain itu, gaya kepemimpinan dapat berbeda-beda tergantung dengan situasinya. Seperti ada gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan demokrasi, dan gaya kepemimpinan transformasional. Itu dapat digunakan sesuai dengan kondisi dan keadaan suatu kelompok atau organisasi tertentu. Arif, kenapa belum dimulai? Kita tunggu sebentar lagi ya, Pak. Saya tidak punya banyak waktu karena jadwal saya hari ini padat. Saya minta meetingnya dimulai dari sekarang. Baik, Pak. Baik, akan saya mulai meeting pada hari ini. Poin pada materi hari ini adalah silakan masuk. Pak, saya terlambat. Karena pematerinya sudah datang, presentasi pada kali ini akan dilanjutkan oleh beliau. Oke semuanya, maaf atas keterlambatan saya akan mempresentasikan dengan grup improvisasi. Kamu bisa kerja nggak sih? Udah terlambat, tidak ada kedisiplinan. Rapat saya selesaikan. Pimpinan, temui saya di ruangan. Ya, mohon maaf Pak atas kejadian tadi. Arif, saya pilih kamu sebagai pemimpin itu karena saya yakin kamu dapat mengkoordinasikan karyawan-karyawan kamu, mengatur mereka, dan memberi contoh yang baik. Bukan seperti tadi. Pokoknya saya tidak mau tahu, kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti tadi. Kamu ngerti? Baik Pak, dapat dipahami. Tapi gara-gara tadi kita semua kena omel. Kan sorry, gue kan nggak tahu kalau nanti ada kemacetan di jalan dan ada kendala lain. Iya, tapi keren tau gak sih? Ya, kepemimpinan mereka tuh beda banget gak sih? Iya, Pak Jeko otoriter. Ya kalau Pak Arif transformasional. Iya, betul. Mengenai kejadian tadi, Sofi kenapa bisa terlambat? Maaf Pak, tadi ada kemacetan di jalan Pak, dan saya harus mengurus yang lainnya. Baik, saya harap mengenai kejadian tadi tidak akan terulang lagi ke depannya. Dan untuk rapat selanjutnya, saya harap semuanya datang dengan tepat waktu.